Merasakan nafas kematian menembus ke dalam dirinya, hati Qin Chen terus tenggelam. Dia juga telah mempraktikkan jalan kematian, dan bahkan berkomunikasi dengan kaisar abadi di dunia bawah, dan mengetahui betapa kuatnya kekuatan dunia bawah. Namun, bahkan aura kematian pada kaisar abadi lebih rendah dari yang ini, bahkan sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sial, cobalah yang terbaik, bukan berarti aku belum pernah mempraktikkan aturan kematian sebelumnya. Pada saat ini, Qin Chen langsung mengaktifkan sumber kegelapan di tubuhnya, dan kekuatan asli Kaisar Heiyu ditanamkan ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Sumber transenden yang mengerikan muncul dari tubuh Qin Chen. Qin Chen sebenarnya ingin menggunakan sumber Kaisar Heiyu untuk menerobos alam transenden. Sumber transenden yang bergulir melonjak ke langit, mengguncang dunia ke segala arah, dan nafas kematian yang kuat muncul dari tubuh Qin Chen, dan kekosongan di segala arah mendidih dengan hebat seperti air mendidih. Saat ini, Qin Chen sebenarnya ingin menggunakan aturan kematian yang dia kuasai untuk menyempurnakan energi kematian pihak lain. Jika tindakan Qin Chen saat ini dilihat oleh orang lain di luar, mereka akan terkejut. Saat ini, kekuatan dunia bawah di depannya jauh lebih unggul dari Qin Chen, dan bahkan mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan Qin Chen. Dengan budidaya Qin Chen, bagaimana dia bisa menelan energi kematian pihak lain? Ibarat seekor semut yang mencoba menelan seekor gajah dalam sekali teguk, sungguh mustahil. Penguasa dunia bawah yang hebat juga merasakan tindakan Qin Chen, dia terkejut dan tidak bisa menahan tawa liar, aturan kematian. Hahaha, ini pertama kalinya aku melihat seseorang mencoba menggunakan aturan kematian untuk melahap energi kematianku. Nak, belum lagi tingkat kultivasimu saat ini masih jauh dari mampu menyerap energi kematianku. Bahkan jika kamu menelan kekuatan gelap di tubuhmu yang bukan milikmu dan memasuki alam transenden, kamu tetap tidak akan bisa untuk menelan sumber energi kematianku. Suara dingin ini dipenuhi dengan cibiran, tahukah kamu? Meskipun jalan kematian adalah salah satu jalan besar di langit dan bumi, siapapun dapat memahaminya, tetapi jalan kematian yang dipahami oleh orang-orang kuat di lautan kosmik hanyalah cabang dari alam semesta, bukan jalan kematian itu sendiri. Bayangkan saja, bagaimana orang yang belum pernah mengalami kematian bisa memahami jalan kematian yang sebenarnya. Suara dingin itu tertawa, dan aura kematian yang mengepul menjadi lebih kuat. Namun, ketika dia sangat meremehkan tindakan Qin Chen, dia melihat hukum kematian melonjak di tubuh Qin Chen di antara guntur yang tak ada habisnya, dan jejak energi kematian yang dia ledakkan ke tubuh pihak lain perlahan meleleh. Dalam sekejap, dia kehilangan kontak dengan jejak kematian ini. Apa? Ini tidak mungkin. Dia menatap Qin Chen dengan ekspresi ngeri. Mereka yang belum pernah mengalami kematian tidak dapat memahami jalan kematian yang sebenarnya, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi mereka untuk menyerap nafas kematian dariku. Tapi kenapa kamu, tidak mungkin. Pada saat ini, sosok kurus yang telah duduk di kehampaan, tiba-tiba membuka matanya, dan pupil itu tidak bernyawa, sama sekali tidak seperti mata orang yang hidup. Saat pupilnya terbuka, seluruh dunia seolah telah memasuki era kehancuran dan terancam kematian. Satu pandangan membuat seluruh dunia merasakan kematian, dan akan memasuki reinkarnasi kehancuran, betapa menakutkannya sepasang mata ini. Namun, pada saat ini, mata ini menatap ke arah Qin Chen. Di pupilnya, matahari dan bulan yang gelap berputar dan bereinkarnasi, mencerminkan pemandangan kematian. Jalan kematian adalah jalan kematian yang sebenarnya. Bagaimana kamu, seorang anak laki-laki, bisa menguasai jalan kematian yang sebenarnya? Suara kekuatan besar di dunia bawah ini bergetar, dan pikiranku ngeri. Coba kulihat, ini tidak mungkin, pasti ada yang salah. Pupilnya berputar liar, menatap Qin Chen. Tatapannya seolah melihat segala sesuatu di dunia dan siklus hidup dan mati. Tiba-tiba, matanya melebar seolah dia melihat hantu. Sumber kematian? Sebenarnya kamu memiliki sumber kematian di dalam tubuhmu. Pernahkah kamu mati? Suara dingin itu tiba-tiba bergetar, dan dia tersentak, seseorang yang pernah mati, tapi keluar dari dunia bawah hidup-hidup. Bagaimana caramu melakukannya? Ngomong-ngomong, yang itu, pasti yang itu. Dengan kemampuan orang itu, bukan tidak mungkin membawamu kembali dari kematian. Pantas saja, tidak heran. Pada saat ini, sosok kurus yang awalnya mati dan diam,
sebenarnya gemetar dan bersemangat. Melihat mata Qin Chen, dia sangat bersemangat sejenak. Kekuatan klan itu, kekuatan guntur ilahi penghakiman, dan bahkan sumber kematian di dunia bawahku. Tidak, masih ada jejak kekuatan awal alam semesta di tubuhnya. Pantas saja, orang ini belum menembus transenden, tujuan orang ini adalah menjadi reinkarnator kosmik. Orang ini pasti sepotong batu giok kasar, batu giok langka di dunia, seseorang yang telah mencapai kesuksesan besar dengan keberuntungannya, his. Suaranya bergetar, suaranya tidak lagi jahat atau ganas. Suaranya menjadi lebih lembut dalam sekejap. Energi kematian yang dilepaskannya juga menjadi tertahan dan ditarik dalam sekejap. Kenapa energi kematian pihak lain melemah? Di sisi lain, Qin Chen sedang mandi dalam guntur dan tidak yakin dengan perubahan pihak lain. Pada saat ini, dia masih dengan panik menyerap sumber transenden dari klan gelap untuk menerobos transenden, karena dia tahu bahwa hanya ketika dia menerobos detasemen, dia mungkin dapat melawan pihak lain. Orang tua kurus itu juga melihat tindakan Qin Chen saat ini, ekspresinya berubah dan dia buru-buru berkata, "Berhenti, cepat berhenti." Energi kematian yang tak ada habisnya menghilang dalam sekejap, dan seluruh tempat mati tiba-tiba kembali tenang. "Teman kecilku, cepat hentikan. Itu salah paham. Tadi itu semua salah paham," ucap sosok kurus itu berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen tertegun dan memandang pihak lain dengan cemberut. Mengapa serangan pihak lain tiba-tiba berhenti? Dia bingung di dalam hatinya, tetapi gerakan melahapnya terus berlanjut. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pihak lain? Bagaimana jika itu jebakan? Teman kecil, ini benar-benar kesalahpahaman. Hentikan. Jika kamu menyerap sumber gelap ini, meskipun kamu memasuki alam transenden, sumbernya akan tetap kekurangan, yang akan berdampak besar pada masa depanmu. "Mari kita mengobrol," kata sosok kurus itu buru-buru. "Apa yang kamu bicarakan?" ucap Qin Chen mengerutkan kening dan menatap pihak lain, guntur melonjak di sekujur tubuhnya. Namun, kecepatan melahap sumber kegelapan telah sedikit melambat. Kamu harus berhenti menelan dulu," ucap sosok kurus itu tersenyum pahit, "Jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk, kalau tidak, aku tidak akan mengambil kembali semua energi kematian." Faktanya, semuanya barusan tadi salah paham. Qin Chen sedikit mengernyit, ragu-ragu sejenak, dan menahan sedikit menelannya, tapi dia masih sangat waspada di dalam hatinya. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" ucap Qin Chen menatap sosok kurus itu dan berkata dengan dingin. Melihat tindakan Qin Chen, sosok kurus itu tidak bisa menahan nafas lega. "Teman kecil, semuanya hanya kesalahpahaman. Saya adalah Kaisar Yuming, salah satu dari 4 kaisar dunia bawah yang hebat. Aku sama sekali tidak bermaksud jahat padamu. Sebaliknya, jika aku ingin membunuhmu, bahkan jika kamu menelan sumber yang transenden, itu akan sia-sia," ucap Kaisar Yuming dengan ringan. "Tidak ada niat jahat. Tapi apa yang kamu lakukan tadi?" ucap Qin Chen mencibir. "Itu salah paham, karena aku tidak tahu sama sekali bahwa kamu mengetahui sumber jalan kematian," ucap Kaisar Yuming buru-buru berseru. "Sumber jalan kematian." Pikiran Qin Chen tergerak, mungkinkah aturan kematian yang dia kendalikan? Bahkan jika aku menguasai sumber jalan kematian, itu tidak ada hubungannya denganmu bukan? Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Tapi dia diam-diam waspada di dalam hatinya. Karena sikap pihak lain sangat tidak normal. Dia sangat dingin terhadapnya pada awalnya, tetapi tiba-tiba dia menjadi begitu rendah hati. Qin Chen tidak percaya bahwa seseorang dapat memiliki 2 kepribadian. Jelas bahwa pihak lain sengaja bersikap rendah hati di depannya. Tapi apa tujuannya melakukan ini? Mungkinkah dia mengetahui bahwa dia telah menguasai sumber jalan kematian dan ingin merebut tubuhnya? Memikirkan kemungkinan, ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Tapi sebelum ide Qin Chen muncul terlalu lama, Kaisar Yuming sepertinya tahu apa yang dipikirkan Qin Chen, dan dia berkata langsung, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Jika aku ingin mengambil nyawamu, aku akan membawamu pergi untuk pertama kalinya, dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Lagi pula, meskipun aku hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa sekarang, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Belum lagi yang lainnya, 2 transenden tingkat pertama yang memalukan di luar tidak mampu menahan kekuatanku. Jika aku benar-benar menginginkannya untuk membawa mereka pergi,
Aku khawatir sebelum penyitaan berhasil, tubuh mereka sudah roboh, dan sisa jiwaku yang terakhir akan terbang menjauh. Adapun kamu, kamu memiliki guntur penghakiman ilahi. Untung saja aku tidak akan mengambil tubuhmu. Begitu sisa jiwaku memasuki pikiranmu, itu pasti akan dihancurkan oleh guntur penghakiman ilahi milikmu. Aku khawatir aku akan mati ketika saatnya tiba. Ucap Kaisar Yuming menghela nafas. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menahan kekuatan gunturku. Ucap Qin Chen bertanya dengan ragu. Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya, jika itu berada di dunia luar, tentu saja aku tidak akan takut. Lagi pula, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari guntur ilahi penghakiman ini. Tetapi begitu aku memasuki tubuhmu, aku akan kehilangan tubuh fisikku. Sulit untuk mengatakan bagaimana mempertahankan kekuatan guntur penghakiman ilahi. Itu adalah kekuatan tertinggi hukuman ilahi di lautan kosmik ini. Bahkan jika aku berada pada puncak kejayaan, aku mungkin tidak dapat menahannya. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Dia telah melihat bahwa orang di depannya memiliki tingkat kultivasi absolut, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan gunturnya sendiri di masa kejayaannya. Jadi seberapa dahsyatkah kekuatan gunturnya? Kamu terus berbicara tentang guntur penghakiman ilahi. Mungkinkah kekuatan gunturku disebut guntur penghakiman ilahi? Lalu tahukah kamu siapa pemilik guntur ilahi ini? Tanya Qin Chen dengan ringan. Tentu saja itu adalah dewa penghakiman, apakah kamu tidak tahu pemilik guntur ilahi ini? Di tengah kata-katanya, Kaisar Yuming tiba-tiba membeku. Dia memandang Qin Chen dengan hati-hati, dan cahaya mengerikan muncul di pupilnya. Sepertinya ada makhluk hidup yang bereinkarnasi di pupilnya, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Kaisar Yuming menghirup udara dingin, guntur penghakiman ilahi Anda tidak dikembangkan melalui warisan eksternal, tapi warisan darah. Mungkinkah Anda? Suara Kaisar Yuming tiba-tiba bergetar. Dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya dan tidak bisa menahan gemetar. Itu berhasil. Yang itu benar-benar berhasil. Dia melompat keluar dari reinkarnasi dan menipu semua orang. Luar biasa. Pantas saja kamu bisa mengontrol sumber jalan kematian. Pantas saja, ucap Kaisar Yuming berkata dengan penuh semangat dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang itu menyembunyikan semua orang di dalam tulangnya. Bagaimana dia melakukannya? Luar biasa, sangat menakjubkan. Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Saya tidak menyangka bisa berpartisipasi dalam hal seperti itu, dan melihat sekilas operasi tertinggi. Sungguh kegembiraan yang tak terduga. Nah, tiba-tiba, Kaisar Yuming menatap Qin Chen, dan nafas gelap keluar di antara alisnya. Nafas gelap ini, membawa kekuatan kematian yang tak ada habisnya, perlahan berubah menjadi manik hitam, membawa kekuatan asli yang membuat jantung berdebar-debar, dan mengambang di depan Qin Chen. Manik hitam ini baru saja muncul di sana, dan aura berisi kematian tanpa akhir antara langit dan bumi berkembang, seolah melambangkan kematian dan reinkarnasi seluruh alam semesta. Qin Chen tampak waspada, dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan guntur untuk mencegah manik itu mendekat, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa ini?" Kaisar Yuming berkata dengan penuh semangat, "Inilah sumber jalan kematian yang telah aku kuasai. Ini berisi warisan tertinggi dalam hidupku. Sekarang aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu bisa memahami misterinya, kamu bisa menguasai rahasia hidup dan mati dan menjadi orang besar." Ucap Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. "Warisanmu," ucap Qin Chen mengerutkan kening, "saya tidak membutuhkannya." Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan begitu baik. Dia telah menyerukan pertempuran dan pembunuhan sebelumnya, tetapi sekarang dia langsung menyerahkan warisannya kepada dirinya sendiri. Apalagi, Qin Chen tidak siap untuk masuk terlalu jauh ke dalam warisan kematian. Siapa yang tahu konspirasi apa yang mungkin terjadi? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba menjadi cemas, "Ini adalah warisanku, dan ini berisi kerja keras hidupku." Tahukah kamu bahwa semua orang di dunia ingin mendapatkan warisanku, tetapi tidak bisa. Aku Kaisar Yuming dari dunia bawah, tidak memiliki penerus. Jika kamu dapat melanjutkan warisanku, kamu akan mewarisi posisiku sebagai 4 kaisar besar dunia bawah di masa depan. Ratusan juta makhluk di dunia bawah akan mematuhi perintahmu.
Ucap Kaisar Yuming berkata seolah dia membenci besi dan tidak bisa mengubahnya menjadi baja. Posisi 4 Kaisar Agung Dunia Bawah. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Ya, ucap sosok kurus itu mengangguk, mengingat statusmu. Kamu seharusnya sudah mendengar reputasiku sebagai 4 Kaisar Besar Dunia Bawah. Sebagai 4 Kaisar Besar Dunia Bawah, aku bertanggung jawab atas salah satu dari 4 alam besar dunia bawah dan raksasa tertinggi di dunia bawah. Dia tampak bangga dan berkata lagi, saat itu, saat aku menghentakkan kakiku, ratusan juta makhluk di dunia bawah akan mematuhi perintahku. Selama kamu mewarisi mantelku, kamu akan bisa menguasai seluruh dunia ketika kamu memasuki dunia bawah di masa depan. Jika ada yang berani tidak menuruti perintahmu, kamu bisa menghancurkannya secara langsung. Apakah kamu bersedia menerima warisanku? Ucap pria ini tampak bangga, jelas sangat bangga dengan identitasnya. Qin Chen berkata dengan tenang, lalu kenapa? Bukankah kamu telah jatuh di sini? Kamu, ucap orang tua kurus itu hampir melompat dari tempat duduknya dan meraung, apa yang kamu tahu? Jika aku tidak direncanakan oleh seseorang saat itu, bagaimana aku bisa jatuh di sini? Tapi aku masih ada sisa jiwa, itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Kata pria kurus itu dengan penuh kebencian. Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu bersikeras agar aku mewarisi warisanmu? Selama bertahun-tahun, ada banyak sekali master yang telah membobol dunia rahasia Guiksu. Mungkin ada beberapa yang transenden dan kuat. Kamu tidak bisa bahkan menemukan penggantinya bukan? Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Lelaki tua kurus itu tampak bangga, dengan ekspresi angkuh, apakah menurutmu ada orang yang bisa mewarisi warisanku? Dunia bawahku, laut kosmik yang membanggakan, adalah tempat 6 jalur reinkarnasi di laut kosmik, dan prinsip hidup dan mati yang terkandung di dalamnya adalah hal terpenting di lautan kosmik, dan merupakan salah satu hukum tinggi. Meski tidak banyak orang kuat di lautan kosmik ini yang memahami prinsip hidup dan mati, namun jika kamu belum mengalami hidup dan mati, dan belum jatuh ke dalam reinkarnasi, bagaimana kamu bisa benar-benar menguasai kekuatan kematian di dunia bawah? Jadi meskipun aku menyerahkan warisanku kepada mereka, mereka tidak akan bisa memahami dan menguasainya. Mereka hanya bisa membutakan warisanku dengan sia-sia. Tapi kamu berbeda. Kamu mengontrol sumber kematian, bahkan jika kamu tidak pergi ke dunia bawah, kamu dapat menguasai warisanku. Dan dengan latar belakang, identitas, dan bakatmu, kamu dapat pergi ke dunia bawah di masa depan untuk menghadapi para penjahat yang telah membunuhku, dan membalaskan dendamku. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh. Maaf, aku tidak akan membalaskan dendammu, dan aku tidak tertarik untuk membalaskan dendammu, apalagi pergi ke dunia bawah. Ucap Qin Chen dengan ringan. Tidak, kamu pasti akan pergi. Ucap Kaisar Yuming tersenyum, kamu memiliki sumber kematian, dan kamu pasti ingin pergi ke dunia bawah di masa depan. Untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, kamu harus membuat terobosan di jalan kematian, dan kamu hanya dapat memahami jalan kematian yang sebenarnya di dunia bawah. Jadi meskipun kamu tidak ingin membalaskan dendamku, jika kamu ingin memahami sumber kematian, kamu pasti akan pergi ke dunia bawah. Begitu dia selesai berbicara, manik-manik hitam meledak dengan kekuatan asli yang mengerikan. Untuk sesaat, Qin Chen merasa seolah-olah ada kekuatan yang ditarik ke dalam tubuhnya, dan dia merasa seperti dia akan menerobos dan melampaui. Qin Chen terkejut. Kekuatan yang memancar dari manik-manik hitam benar-benar memberinya dorongan untuk menerobos. Ini agak terlalu mengerikan. Kaisar Yuming berkata, kamu juga harus merasakan kekuatan sumber kematian. Jika kamu ingin melangkah ke alam yang lebih tinggi, kamu harus memahami asal-usul kematian. Hanya dengan cara ini kamu bisa menjadi lebih kuat. Qin Chen terdiam. Dia sebenarnya bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan pihak lain kemungkinan besar benar. Kenapa aku harus percaya padamu? Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya kamu tidak punya alasan untuk tidak mempercayaiku. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan pernah selamat. Belum lagi kamu, bahkan temanmu di luar pun pasti akan mati. Setelah kata-kata Kaisar Yuming jatuh, kekuatan menakjubkan melonjak ke seluruh dunia dalam sekejap, membentuk kekuatan mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Pada saat ini, seluruh tanah kekacauan tampak mendidih. Para master yang tak terhitung jumlahnya gemetar,
dan mereka semua berlutut di kehampaan karena ketakutan, gemetar, dan tidak berani melawan sama sekali. Orang yang baru saja meledakkan dirinya adalah musuhmu. Aku akan membunuhnya untukmu sekarang. Ucap Kaisar Yuming tersenyum dingin dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Saat ini, di dunia luar, Yuandao Shenzun, Dang Mo Shenzun dan lainnya dipenjarakan di tanah kekacauan. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan gelap muncul dari tempat mati. Dengan keras, telapak tangan besar ini seperti tirai langit, menghadap tajam ke arah Yuandao Shenzun dan menangkapnya. Tidak, gumam Dewa Yuandao tampak kaget dan marah, memandang tangan besar di langit, dan berkata dengan ngeri, "Siapa kamu?" "Saya orang kuat di bawah komando keluarga Tuoba. Jika Anda membunuh saya, Anda pasti akan membuat keluarga Tuoba marah. Tolong hentikan," ucap Dewa Yuandao meraung dengan marah, sementara aura yang mencapai langit meletus dari tubuhnya. Dengan keras, nafas yang mencapai langit ini seperti lautan luas. Pada saat ini, Dewa Yuandao seperti dewa, mengendalikan langit, mampu menghancurkan segalanya, mencoba memblokir telapak tangan besar ini agar tidak jatuh. Namun, dengan sedikit goyangan telapak tangan besar ini, kekuatan yang dikeluarkan oleh Dewa Yuandao langsung hancur, dan kemudian Dewa Yuandao ditangkap seperti ayam. Ah! Dengan remasan lembut telapak tangannya, aura Dewa Yuandao meledak dalam sekejap. Dengan keras, seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Asal-usul transenden yang mengejutkan menyebar ke seluruh dunia, membentuk pemandangan yang mengerikan. Sungai yang panjang berhembus, jalan mengalir, Dewa Yuandao mati, dan jalan transenden yang luas melintasi dunia, seperti naga raksasa yang tergeletak di antara langit dan bumi, tiba-tiba disambar oleh tangan besar ini dan dibawa langsung ke tanah kematian. Antara langit dan bumi, semua nafas lenyap, dan tempat di mana Dewa Yuandao itu kosong, tidak ada yang tersisa. Tidak jauh dari situ, Raja Dangmo dan yang lainnya tampak ngeri dan ketakutan, seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin, merinding, dan mereka menggigil. Ini sangat mengerikan. Seseorang master kuat transenden seperti Dewa Yuandao tidak akan dianggap sebagai orang tanpa nama di lautan alam semesta, tapi dia sudah bisa dianggap sebagai seorang master. Tapi sekarang, di hadapan tangan besar ini, dia tidak berdaya seperti ayam kecil, dia bisa dengan mudah dihancurkan dan diledakkan, dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan macam apa yang tersembunyi di tempat mati ini. Di tanah kematian, sebuah telapak tangan besar memahami sumber Dewa Yuandao yang transenden, dan melemparkannya ke depan Qin Chen dalam sekejap. Sumber ini sangat besar, memberikan penindasan yang kuat kepada orang-orang, seperti pegunungan tak berujung yang terbentang di langit, memancarkan aura yang menghancurkan dunia.